Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mutiara Lesmanawati Pergiwa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Di video kali ini, saya akan menayangkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri 3 Raja Basa. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah semangat. Allahu Akbar. Masih semangat? Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada seluruh rekan guru karena telah menyempatkan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Dan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan ini adalah salah satu rangkaian acara untuk memenuhi persyaratan kami dalam menjalankan pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Nah, sekarang akan memasuki materi yaitu yang berjudul budaya positif. Sebelumnya, saya ingin Bapak Ibu rileks terlebih dahulu karena akan ada beberapa materi yang akan disampaikan. Rileks dengan cara tarik nafas, hembuskan perlahan-perlahan, tarik nafas lagi, hembuskan lagi, hilangkan semua masalah, semua keluhan yang ada dalam diri kita. Lalu ketika menghembuskan yang ketiga kali, teriak bersama-sama. Anggap semua masalahnya hilang. Bisa? Bisa. Tarik nafas. Hembuskan. Sudah hilang masalahnya? Hilang? Insya Allah hilang. Nah, sekarang memasuki materinya. Juga saya ingin merilekskan dulu badannya. Badan kita semua dengan cara silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Lebih cepat lagi. Sekali lagi lebih cepat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bersemangat sekarang? Sudah siap? Alhamdulillah. Yang pertama itu kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Saya coba tanya dulu ya. Dalam benak Bapak Ibu guru membaca kata disiplin itu terlintasnya apa? Disiplin itu. Disiplin.
Kalau misalnya mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam diri kalian? Ada yang mau memberitahu? Iya, apa Bu Mary? Menurut saya, disiplin itu adalah suatu budaya positif yang baik yang memang harus diterapkan pada murid-murid kita. Gitu. Tepuk tangan dulu dong Bu Mary. Kata Bu Mary, kalau disiplin itu adalah mendengar kata disiplin langsung teringat pada budaya positif. Berarti disiplin bisa memberikan budaya positif. Ada lagi yang lain? Disiplin itu kita teringat akan peraturan kah? Atau sesuatu yang harus dilakukan sehingga anak-anak bisa melakukan sesuatu dengan cara disiplin. Biasanya seperti itu. Mari sekarang Bapak Ibu coba genggam tangan kalian, tangan kanan kalian. Berpasangan ya. Mohon maaf. A B A B A B A B A B. Yang bagian A, tangan kanannya coba, tangan kanannya A, yang bagian A. Tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Dikepalkan Bu. Nah, yang A. Bayangkan di kepalan tangan ini ada sesuatu yang berharga. Apa? Yang A ini. Misalnya, oh ya, apa Bu? Surat tanah, emas misalnya, uang merah. Lalu yang bagian B, maaf ya Bu ya, B. Bagaimana caranya buat si A bisa membuka tangannya? Karena berharga kan, bisa memberikan apa yang bisa membuka dan bisa memberikan apa yang ada di tangan A. Coba gimana caranya? Saya kasih waktu 30 detik. Coba. Yang dirayu itu oleh Pak Erfan. Ayo gimana caranya supaya dibuka? Hebat, sudah mau? Oh ya ampun. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah si A mau membukakan tangannya? Apakah si B berhasil atau tidak membuat si A membuka tangannya dan memberikannya? Lalu dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memiliki kendali atau kontrol untuk menutup atau membuka tangannya? Coba saya tanya dulu. Tadi ada yang berhasil terbuka? Siapa? Pak Rudi, di dalamnya ada apa Pak? Oh, ada uang. Lalu B-nya Bu Mary. Bagaimana caranya bisa Pak Rudi memberikan atau membuka kepala tangannya oleh Bu Mary? Bagaimana caranya? Alhamdulillah, kalau Pak Rudi ini hatinya luar biasa. Kita hanya perlu merayu saja sudah cukup bisa keluar. Jadi nggak perlu pakai ancaman Bu Muti, gitu. Luar biasa. Jadi dapatlah tadi dikasih Pak Rudi. Berapa dapatnya? Berapa Pak Rudi? 50.000. Oh, 50.000, hebat. Ya, berarti Bu Mary berhasil membuat Pak Rudi membuka tangannya dan diberikan dengan cara merayu. Ada yang tidak berhasil? Ada. Misalnya Bu Yuli Ahmed tadi isinya apa? Sertifikat, kunci rumah. Ya iyalah, Pak Erwan tidak berhasil ya Pak ya? Tidak berhasil. Sudah dengan cara apa? Mencoba untuk membukanya dengan cara? Dengan cara ancaman. Oh, ancaman. Lalu apa lagi? Kemudian tekanan. Oh, tekanan sehingga Bu Yuli tidak mau membukanya. Jadi sebenarnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Pertanyaannya kan pasti berbeda-beda kan? Ada yang berhasil dibuka, ada yang tidak mau membukanya, tergantung dari bagaimana cara si B untuk ada yang merayu, ada yang mengancam, ada yang apalagi tadi memberikan tekanan, sehingga ada yang mau membuka dan juga ada yang tidak
sebenarnya menurut Bapak Ibu siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam membuka dan menutup tangannya? Siapa? Yang pegang ini. Ya, si A tadi. Dia punya kendali, dia punya kontrol, tapi dia juga bisa membukanya, dia juga bisa menutupnya atau tidak mau membukanya, tergantung diri dia sendiri dan tergantung bagaimana unsur intrinsik dari luar membuat dia mau membukanya. Kalau misalnya tadi contohnya Pak Rudi, dia mau membukanya, berarti usahanya Bu Meda sudah luar biasa merayunya. Dan Pak Rudi memiliki kontrol, ya sudah, buka saja, kasih saja. Berbeda dengan Bu Yuni Armen, dia kekeh tidak akan membukanya. Meskipun Abi Ervan sudah mengancam, sudah memberikan tekanan luar biasa, kembali lagi kepada kontrol diri sendiri. Seorang Bu Yuni Armen, tidak akan saya kasih kunci rumah ini. Seperti itu. Jadi yang memberi kontrol, memiliki kontrol adalah si A tadi, yaitu adalah yang mengepalkan tangannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke teori kontrol dari Dr. William Glaser yang menyatakan bahwa teori kontrol yang sudah kita bahas barusan yaitu ilusi yang mengontrol murid. Kita sering kali bahwa di kelas ini anak mengikuti apa yang kita instruksikan. Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Kerjakan halaman sekian, anak mau mengerjakannya. Tapi kembali lagi ke teori bahwa sebenarnya kontrol itu bukan pada murid, tapi ada pada siswa. Dia kenapa mau mengerjakan soal? Karena dia mau, betul sekali. Dia sebenarnya bisa untuk menolak, bisa untuk menolak, tapi dia memiliki kontrol bahwa dia, baiklah saya kerjakan tugasnya. Ada yang tidak mau mengerjakan? Ada. Bagaimana posisi guru untuk bagaimana caranya anak untuk mau mengerjakan? Tadi ada yang dirayu misalnya, ada yang diiming-imingi penghargaan, hadiah, dan segala macam. Lalu selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi segala sesuatu usaha itu bisa mempengaruhi murid ya Bapak Ibu. Sesuatu perilaku tertentu ada juga usaha mengontrol yang dapat membuat anak mencoba untuk membukanya dengan cara apapun, dengan penguatan positif, efektif yang bermanfaat, misalnya diberikan tambahan nilai atau diberikan reward atau misalnya tepuk tangan seperti itu. Lalu selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada nih anak yang tulisannya kurang bagus. Lalu kita kasih tahu, kita dengan bahasa positif. Bahasa positifnya seperti ini. Yang punya tulisannya bagus banget, padahal sebenarnya nggak bagus. Tulisannya bagus banget, sampai-sampai ibu nggak bisa membacanya. Nah seperti itu, jadi membuat orang merasa bersalah padahal dengan menggunakan kata positif seperti itu. Lalu teori kontrol yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal sebenarnya tidak. Meskipun kita memaksa, anak atau orang itu memiliki kontrol bahwa dia itu bisa loh, tidak dipaksa, dia bisa memberontak, dia bisa menolak seperti itu. Lalu selanjutnya, nah, bagaimana seorang bisa merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Yaitu yang pertama, ada teori stimulus respon yang menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal sesungguhnya pada teori kontrol, realitas itu kebutuhan itu pasti berbeda-beda. Anak A dengan anak B, ada yang mau dikontrol, ada yang tidak. Tergantung dengan kebutuhannya masing-masing, itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama semuanya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sesungguhnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sesungguhnya semua perilaku pasti memiliki tujuan. Ada anak yang misalnya merebut makanan temannya. Kita memandang itu adalah perilaku yang buruk, itu adalah salah. Padahal sesungguhnya dia pasti memiliki tujuan, bukan hanya iseng dia mengambil makanan temannya. Bisa jadi dia punya kebutuhan atau dia
lapar misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya? Tentu tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Lalu saya bisa mengontrol orang lain? Oh tidak. Kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Lalu di teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Lalu model berpikir menang dan kalah. Kalau di posisi kontrol tidak Bapak Ibu, model berpikirnya itu adalah menang dan menang. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kita beralih ke disiplin. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang bisa mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu tidak sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan sedemikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kalau misalnya kita merdeka itu, anak atau manusia yang merdeka itu di mana dia bisa memerdekakan diri dia sendiri dengan cara dia itu bisa disiplin tanpa harus didisiplinkan oleh orang lain. Dia bisa disiplin dengan sesuai dengan hati nurani dia bahwa dia akan melakukan disiplin tanpa adanya tekanan, tanpa adanya peraturan seperti itu. Sehingga definisi kata merdeka juga menurut Ki Hajar Dewantara atau merdeka iku jaluannya bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Nora ngopasi pangrah ing uga kuat kuasa amandiri priangga. Ya, artinya tidak hanya terlepas merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah saja, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi bisa kita pahami ya Bapak Ibu bahwa merdeka itu bukan hanya kita bebas dari pelajaran, kita bebas dari tugas-tugas, kita bebas bermain di sekolah, bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya siswa itu merdeka tanpa harus diminta, dia disiplin dari dalam diri dia sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan pandangan Diani Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata Latin, yaitu artinya disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar menurut bahasa Latin. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau mengikuti. Murid mengikuti. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, bukan ekstrinsik. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kembali lagi ke posisi kontrol tadi, bahwa apabila anak itu bisa disiplin, otomatis dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia tidak mudah dikontrol oleh orang lain. Dan ketika dia anak itu disiplin, ketika guru meminta pun dia tidak akan kekeh untuk tidak melakukan, tapi dia dengan senang hati mengikutinya. Dia dengan senang hati melakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kembali ke posisi kontrol tadi ya, bahwa si anak itu bisa menolak dan bisa melakukan tergantung dari diri dia sendiri. Tetapi anak yang disiplin, manusia yang disiplin itu akan melakukan hal yang positif dari dalam diri dia sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu nilai-nilai kebajikan.
Untuk apa disiplin tadi itu? Untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Ada banyak sekali Bapak Ibu. Teori nilai kebajikan pun di Indonesia pun ada. Yaitu apa? Apakah ada yang bisa menjawab? Profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila ada apa saja? Beriman dan bertakwa. Ya. Nah, profil pelajar Pancasila ini keenam ini ada termasuk nilai-nilai kebajikan. Contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Kita nyanyikan bersama-sama ya. Coba, bagaimana ada yang mau bisa memimpin? Pelajar Pancasila. Lagi ya, dengan gerakannya ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah nilai-nilai kebijakan. Dan nilai-nilai kebijakan selanjutnya yaitu dari Primary Years Program yang mengatakan bahwa kebijakan nilai-nilai kebijakan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kita nyanyikan bersama-sama. Ada yang tahu? Oh tidak, lanjut ya. Selanjutnya ada 9 pilar karakter, yaitu apa saja Bapak Ibu? Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, ada kejujuran, amanah, diplomatis, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, lalu toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini menurut IHF, Indonesian Heritage Foundation. Nilai kebajikan yang selanjutnya yaitu the 7 essential virtues building moral intelligence, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Gak ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Lalu ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Apa saja nilai kebajikannya? Ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Lalu petunjuk hidupnya peduli, keberanian, keluasan berorganisasi, keteguhan hati, memiliki rasa humor, integritas, dan persahabatan. Lalu yang terakhir, yang keenam, proyek nilai kebajikan. Ada banyak Bapak Ibu ya, tapi ini semua sebenarnya tidak jauh beda. Ada peduli, ada keterus-terangan, kebersihan, komitmen, rajin, keberanian, kreatif, semangat, integritas, kebahagiaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, ketegasan pengertian. Nah, itulah yang diharapkan dengan adanya disiplin positif seperti itu. Lalu selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, coba saya tanya dulu. Biasanya kalau kita melakukan suatu hal itu dikarenakan apa biasanya? Ada yang dari diri sendiri, atau misalnya kalau ada penghargaan kita melakukan sesuatu, atau bisa jadi karena apa? Biasanya apa? Ada hukuman sehingga kita melakukan sesuatu. Misalnya, Bapak Ibu kenapa kalau misalnya mengendarai motor itu harus menggunakan helm? Untuk keselamatan, dan salah satunya adalah tidak ditilang Bu. Supaya tidak ditilang misalnya. Itu kan karena takut akan hukum misalnya ya. Selain kesadaran bahwa tidak menggunakan helm adalah keselamatan gitu. Jadi salah satunya adalah karena takut juga akan hukuman, takut juga akan adanya konsekuensi. Mari kita bedakan antara kita akan bahas materi motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah,
3 motivasi perilaku manusia. Yang memotivasi perilaku manusia itu ada apa saja? Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi, tidak menggunakan helm. Kita menggunakan helm karena salah satunya mungkin ya Bapak Ibu ya, salah satunya menghindari adanya hukuman. Anak juga misalnya membawa mengerjakan tugas menghindari adanya hukuman, menghindari nilainya jelek atau kecil, nilai rapornya kecil misalnya. Salah satu motivasi mengapa manusia melakukan sesuatu hal atau melakukan suatu perilaku, salah satunya seperti itu. Dan ini ada tindakan yang paling dasar mengapa manusia melakukan itu, karena adanya hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita misalnya datang pagi-pagi sebelum bel jam masuk misalnya. Salah satunya kita melakukan itu adalah untuk penghargaan, untuk mendapatkan apresiasi, penghargaan dari kepala sekolah misalnya, atau bisa jadi anak pun tanpa disuruh dia beres-beres bersihin kelasnya, untuk mendapatkan penghargaan dari gurunya, atau bisa mendapatkan nilai tambahan dari gurunya. Itulah yang memotivasi manusia. Selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi poin 1 dan yang kedua ini berasal dari diri sendiri, berasal dari luar atau unsur ekstrinsik yang bisa membuat manusia berperilaku dari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu dari penghargaan atau apresiasi, itu dari luar. Tapi sebenarnya tidak semua manusia seperti itu. Pasti dia memiliki motivasi dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, bahwa mereka tuh dengan adanya nilai-nilai yang mereka percaya tadi, nilai kebajikan tadi, misalnya bisa bertanggung jawab, itu kan berarti dari dalam diri sendiri dan bisa dipercaya oleh orang lain, seperti itu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, bedanya hukuman dan konsekuensi apa? Hukuman dan konsekuensi. Ada yang pernah melakukannya di kelas? Misalnya tidak mengerjakan PR, lalu disuruh lari keliling lapangan misalnya. Itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Coba Ibu Nova apa? Apa? Konsekuensi. Kenapa Ibu? Karena itu sudah terjadi, karena tidak mengerjakan, makanya dia mendapatkan konsekuensi dari gurunya. Oke, terima kasih Ibu Nova. Ada yang menjawab hukuman? Kenapa Bu Mary itu hukuman? Hukuman itu bersikap memaksa, bersikap harus dipatuhi, dan biasanya berupa konsekuensinya adalah fisik. Oh iya. Terima kasih Bu Mary dan Ibu Nova. Jadi hukuman dan konsekuensi itu jelas berbeda. Katanya pun berbeda. Hukuman itu biasanya sifatnya memaksa. Mau nggak mau lakuin, seperti itu. Kamu sudah melanggar, jadi hukumannya ini, seperti itu. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu dibangun oleh bersama, tidak sepihak, seperti itu. Dan biasanya konsekuensi itu berupa sanksi. Sanksinya tuh yang nyambung Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak membawa buku, lalu sanksinya misalnya keliling lapangan, apa itu nyambung nggak sih? Enggak ya, tidak nyambung ya. Kenapa nggak nyambung? Apakah ada kolerasi antara tidak membawa buku dan lari keliling lapangan? Tidak ada, itu termasuk hukuman karena sepihak dan tidak ada kolerasinya. Nah, hukuman ini bisa memberikan identitas gagal. Lalu Bu, kalau misalnya kita nggak boleh ngasih hukuman, kalau anak yang melanggar, apa yang kita lakukan? Konsekuensi tadi, bangun bersama dengan murid, seperti itu. Dan hukuman itu memberikan identitas yang gagal kepada anak.
dan sesuatu yang menyakitkan kepada anak. Bisa jadi tadi hukumannya berupa fisik, lari, push up, nulis 3 lembar, misalnya seperti itu. Kalau misalnya konsekuensi dan restitusi itu sesuatunya itu tidak menyakitkan karena sudah dibangun oleh bersama. Restitusi pun sama, karena restitusi itu nanti akan memberikan pilihan. Kalau misalnya konsekuensi berupa sanksi, restitusi berupa pilihan, dan hukuman ya berarti berupa hukuman seperti itu. Lalu hukuman itu biasanya memberikan ketidaknyamanan untuk murid. Kalau misalnya konsekuensi itu tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek, tidak akan berbekas. Apabila restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, menguatkan. Jadi bahasanya bukan menghukum seperti itu. Lalu di hukuman ini bahasanya itu korban mendapatkan keadilan apabila korban. Kalau misalnya di identitas sukses atau di konsekuensi, korban itu diabaikan, tidak ada korban dalam suatu konsekuensi. Nah, di restitusi ini korban itu mendapatkan ganti. Dia tidak diadili, dia tidak diabaikan, tetapi dia diganti. Seperti apa nanti kita bahas selanjutnya. Murid akan tersakiti, lalu perilaku agresif akan meningkat apabila dihukum. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Apabila murid tidak memiliki rasa takut, sistem itu tidak akan berjalan. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu berupa penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek saja. Berbeda dengan restitusi yang akan memecahkan masalah seperti itu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, negatif, hukuman negatif, konsekuensi netral, lalu restitusi itu positif. Mengapa negatif? Mengapa dikatakan negatif? Karena biasanya hukuman itu dengan perkataan awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu hukuman itu. Terus modelnya paksaan. Mau nggak mau ikutin, lalu mendorong untuk menyalahkan diri. Jadi memberikan konsep bahwa diri sendiri itu buruk seperti itu. Berbeda dengan konsekuensi, sifatnya netral. Lakukan dengan kata biasanya kalimatnya lakukan apa yang saya katakan, itu konsekuensi. Lalu berada di teori stimulus respon, apa yang saya katakan kamu lakukan. Lalu mendorong kebutuhan. Konsep pada dirinya baik kalau konsekuensi. Berbeda dengan restitusi, memberikan dampak positif karena kalimatnya itu seperti ini biasanya. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Anak berantem, anak tidak membawa buku, anak melanggar. Bukan awas ya kamu ya, no. Tapi apakah hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Seperti itu. Lalu itu berada di teori kontrol, mendorong disiplin positif anak sehingga anak itu menjadi kuat dalam diri dia sendiri. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, coba saya tanya, hukuman atau konsekuensi ya? Misalnya ya Bapak Ibu ya. Saya dilihat ya. Ya. Terlihat Bapak Ibu, misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Apa? Kita lihat hukuman atau konsekuensi. Ya betul, sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hebat. Lihat dulu, betul hukuman. Lalu membersihkan
coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi atau hukuman. Ingat, membersihkan coretan ada korelasinya. Apa ya? Ya betul, benar. Konsekuensi yang terakhir, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa itu Bapak Ibu? Iya betul, hukuman. Berarti sudah mulai tergambar ya Bapak Ibu ketika kita di kelas itu hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada anak. Sebisa mungkin kita meminimalisir adanya hukuman dan agar terciptanya diri anak yang kuat sehingga dia memiliki motivasi belajar yang baik. Ya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok dihukum ya Bapak Ibu? Kenapa ya? Apakah di sini ada yang suka memberi penghargaan apabila anak nilainya bagus? Ada? Termasuk saya pribadi. Ketika ulangannya tidak diremedial dapat hadiah, atau misalnya ulangannya nilainya 100 tidak dapat PR, sedangkan yang lain dapat PR, ternyata itu kurang tepat karena dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu bisa menghukum karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang, bisa teringat sehingga jangka panjang. Dan pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu dalam artian dia itu bisa nilai bagusnya itu hanya dalam jangka pendek saja. Apabila tidak ada penghargaan, dia tidak memiliki motivasi untuk nilainya bagus karena tidak ada penghargaan. Bisa jadi yang tadi tidak diremedial, bisa jadi diremedial karena tidak adanya penghargaan seperti itu. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena bisa jadi anak yang tidak mendapatkan penghargaan bekerja lebih keras dibandingkan anak yang mendapatkan penghargaan. Saya kan pintar, saya dapat penghargaan terus sehingga saya tidak usah berusaha lagi. Nah, anak yang tidak diberikan penghargaan justru bisa jadi lebih efektif, lebih bekerja keras seperti itu. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena nantinya ketika anak tidak mendapatkan penghargaan, biasanya diberikan penghargaan, diberikan hadiah, nanti nggak temenan lagi lah sama Bu Muti, nggak temenan lagi lah sama Bu Yuli, soalnya nggak ada penghargaan sekarang. Nah, itu dapat merusak hubungan. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan karena akan diberikan hadiah sehingga capaian tujuannya itu ke hadiah, bukan ketepatan. Yang penting selesai, yang penting dia dapat 100, yang penting dia tidak remedial tanpa melihat tepat atau tidaknya, seperti itu. Lalu penghargaan menurunkan kualitas seperti yang tadi. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Kalau misalnya memang tidak mendapatkan penghargaan, ya udah, yang penting kan apabila anak tahu akan mendapatkan penghargaan, dia akan melakukan hal yang sama, tidak akan meningkatkan kreativitasnya. Berbeda dengan anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan menggali lebih dalam lagi dan meningkatkan kreativitasnya. Selanjutnya, penghargaan itu bisa menghukum. Menghukum siapa? Misalnya, yang ranking 1 kita kasih penghargaan ya, dapat penghargaan ranking 1. Yang ranking 2 lah yang merasa terhukum, karena dia tidak bisa mencapai ke ranking yang pertama. Itu secara tidak langsung akan menghukum diri anak yang berada di rating yang paling bawah, seperti itu. Lalu yang terakhir, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya ada anak yang memang dia belajar dengan sendiri. Misalnya kelas 1 atau kelas 2, dia bisa membaca, merangkai kata menjadi merangkai huruf menjadi sebuah kata. Buku, kauku, buku. Dia bisa dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari ataupun misalnya kita dulu seperti itu, anak itu secara tidak langsung akan merasa bangga terhadap diri dia sendiri. Dia mungkin ya, lebaynya ya Bapak Ibu ya, matanya akan berbinar, dia akan semangat, dia akan bahagia, dia akan tertawa, atau bisa jadi dia akan menangis terharu. Itu karena dia ada dalam diri dia sendiri, dia bahagia, dia merasa sukses dalam diri dia sendiri tanpa adanya
penghargaan dari orang lain. Dia yang mau apresiasi diri dia sendiri, dia yang mendapatkan penghargaan dari dia sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi kita sudah bahas restitusi gitu ya. Sebagai seorang guru, saya tanya dulu Bapak Ibu, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kalian lakukan? Yang pertama, apakah kalian akan menunjukkan kesalahan dan meminta melihat kesalahannya baik-baik? Misalnya, menjatuhkan tempat pensil. Sini nak, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Seperti itu? Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada. Nggak apa-apa Ibu, nggak usah malu-malu. Saya juga pernah melakukannya. Selanjutnya mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Apakah ini benar? Apakah tidak membawa buku itu apakah benar? Seperti itu. Lalu mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Ayo, nggak bawa lagi. Hari ini nggak ngerjain. Kemarin juga nggak ngerjain. Ada Bapak Ibu seperti itu? Ada. Bapak. Lalu bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Lalu mengkritik, ngomentar, atau bisa jadi mendiamkannya. Saking kesalnya anak itu nggak bawa terus tugasnya, udah diamin aja lah. Udah capek Bapak Ibu, betul kan? Kita pernah merasakan hal seperti itu. Nah Bapak Ibu, karena sesungguhnya seharusnya kita menjalankan sebuah restitusi, yaitu dengan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus melakukannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu bukan menyalahkan. Kembali lagi kita bertanya kepada anak, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Lalu tanya apakah ini sudah sesuai. Lalu kita mencari solusinya bersama. Jangan dulu kita langsung kasih tahu, nah kamu harus kayak gini. Bantu anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bantu anak untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah dia perbuat dengan cara restitusi. Lalu restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi antara hubungan murid dan guru tetap terjalin dengan baik. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ditawarkan ya Bapak Ibu, bukan termasuk paksaan yang kamu harus ini, tapi ditawarkan lagi kepada siswa. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Apakah yang dilakukannya sudah betul? Lalu apa yang harus dia lakukan? Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa anak itu tidak membawa buku ke sekolah? Tanya baik-baik. Apakah karena memang tidak disiapkan oleh orang tuanya sibuk, atau memang dia malas tidak mau melakukan itu? Seperti itu. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu apa ya? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Bisa menjawab? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau menurut saya, peraturan kelas itu bersifat memaksa, dan peraturan kelas biasanya ditentukan oleh gurunya, wali kelasnya. Tapi keyakinan kelas itu didasari oleh kolaborasi seluruh anak-anak. Mereka mengeluarkan pendapatnya masing-masing, kemudian kita simpulkan bersama-sama menjadi salah satu dasar supaya
pembelajaran di dalam kelas itu menjadi nyaman. Terima kasih Bu Mary. Bisa tepuk tangan untuk Ibu Mary? Iya. Ya betul sekali. Peraturan kelas itu biasanya sepihak, dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah saja. Anak mau tidak mau harus melakukannya. Anak mau tidak mau harus menggunakan pakaian seragam lengkap atas dasar keterpaksaan. Beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh bersama. Siapa yang membuatnya? Siswa. Dari mana? Dari dalam diri sendiri. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Anak-anak, kalian ingin kelas kita ini jadi seperti apa sih? Lalu diberikan wadah untuk anak-anak mencatat masukan-masukan murid, misalnya mereka nulis di kertas lomba, di sticky note, mereka nulis juga ada nama merekanya. Misalnya pengen kelasnya itu tidak berisik Bu, misalnya, atau tidak bully, tidak ejek-ejekan, misalnya kan bahasa anak seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Misalnya anak kan, Bu tidak boleh berisik. Nah, kita ganti ke kalimat yang positif. Itu kan masukan dari anak ya. Unsur intrinsik benar-benar dari dalam diri anak itu nggak boleh bersih. Itu kalimatnya masih negatif. Kita ubah bersama-sama menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak bersih itu berarti kita harus apa di kelas? Menjaga ketenangan kelas atau suasana atau mengobrol di saat jam istirahat seperti itu. Banyak ya Bapak Ibu ya. Lalu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Dilihat lagi sama kita. Guru, kita meninjau ulang, kita tanyakan lagi kepada anak-anak. Lalu setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka anak-anak dipersilakan menyetujuinya. Apakah anak-anak sepakat? Atau ada yang tidak sepakat? Berikan kesempatan mereka berpendapat mengapa tidak sepakat. Alasannya apa? Atau ada yang ingin diganti anak-anak? Bisa yang seperti itu. Karena itu kesepakatan kita, keyakinan yang ada pada diri anak agar dilaksanakan oleh anak. Tidak sepihak itu tadi ya Bapak Ibu. Kalau anak tidak mau, kalau anak tidak siap untuk menyepakatinya, ya kita tidak bisa seperti itu. Ya harus disepakati oleh seluruh warga kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi ditempel Bapak Ibu agar anak itu mengingat terus. Misalnya tadi ya, tidak boleh bersih jadi apa? Menjaga ketenangan kelas. Jadi anak itu tahu, oh kelas ini harus menjaga ketenangan, kelas ini harus tenang. Dia muncul dalam diri dia sendiri bahwa dia ini harus tenang, tidak boleh berisik. Lalu anak juga bisa sadar dengan sendirinya, jadi diingatkan secara tidak langsung. Jadi gurunya juga tidak bawel terus mengingatkan, tapi sudah tertera seperti itu ya Bapak Ibu. Dan seperti tadi, kalau bisa mudah diingat oleh anak-anak. Kata-katanya tidak terlalu panjang, tapi menjadi kata kunci seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Misalnya kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, lalu setiap anggota kelas perlu merasa aman. Untuk kelas 5, selalu bersikap positif. Berarti kan yang tidak boleh mereka lakukan itu mengejek, tidak boleh mencoret-coret meja, karena selalu bersikap positif. Tidak menyebut nama orang tua, karena bersikap positif. Senantiasa menjaga diri, menjadi diri yang terbaik, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Ini untuk kelas 7 di SMP. Hormat bekerja, diterima dan dimiliki, karena sudah ini ya, sudah beda fasenya sehingga sudah bisa dibuat menjadi kalimat hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lebih terperinci, lebih panjang, karena ini sudah di fase yang berbeda. Kita berpacu pada kelas 1 dan kelas 5 ini. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menampilkan praktik baik saya di kelas. Bagaimana membuat keyakinan di kelas. Selamat disimak ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa menjadi referensi.
Ayo tadi pakai kuota sekolah. Iya, nggak tahu kenapa. Nih, kuenya mau hilang. Udah, biarin itu dorang. Apa? Memang sengaja saya jadi satu untuk siapa aja. Udah, gak apa-apa makan. Enggak apa-apa, karena dia nggak butuh ini. Saya nggak mau pulang di Rona. Ya sendiri dari depan aja. Video dari Kau bawa punya Bu Ilita ya? Nih, Nasinya. ini lo punya dia. Oh, sudah dibawa. Sama Bu Terima Ilita. kasih ya, Dek. Sama-sama Makasih ya, ya. Bo. Kami bawa ya. Ya, maaf ya Berkah. repotin. Enggak berkah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat keyakinan bahwa nah, kita akan buat kelas kita ini atau harapan kelas kita ini seperti apa? Apakah ingin menjadi kelas yang ramai, apakah jadi kelas yang sepi misalnya contohnya, atau ingin anak-anak atau teman-teman seperti apa? Nanti saya tuliskan sama kalian tuliskan kesepakatan kelas kita atau kira-kira kelas kita seperti apa? Tulis nanti ke nanti setelah selesai lalu ditempel di kotak. Bisa? Boleh betul. Iya boleh. Itu tentunya apa? Dan pengen kelasnya seperti apa? Ya? Pengen kelasnya seperti apa? Ya, Ada yang lebih aman, ada yang kelasnya tidak berisik. buruan ya. Nggak ada listennya kan? Sudah di sini berarti kita harus disiplin karena makan di jam pelajaran itu berarti melanggar. Sudah disiplin. Aku ingin kelasku bersih dan tidak kotor berarti harus menjaga kebersihan. Terus tidak ribut, stop bullying, tetap sunyi. Terus jangan buang sampah sembarangan hebat. Ada banyak keinginannya tuh ya, nggak apa-apa. Tidak ribut berarti disiplin. Stop bullying berarti hidup rukun betul atau saling menyayangi. Lalu tidak berkenan di kelas saling menyayangi juga. Tidak naik meja. Sopan ya berarti satu. Karena kalau naik meja berarti tidak sopan. Lagi bersih dan bagus tidak boleh berisik bersama disiplin. Rapi dan bersih berarti menjaga kebersihan. Tidak boleh ngejek saling menyayangi tidak boleh berisik. Juga tidak boleh berisik disiplin betul. Buang sampah sembarangan buang sampah pada tempatnya berarti menjaga kebersihan. Dan tidak boleh coret-coret meja berarti disiplin. Apa ada lagi yang kalian katakan saya ini? Mana? Tidak boleh ngejek, tidak boleh berisik. Itu kayak ini. Tidak boleh berisik, tidak boleh bully, tidak boleh nyontek. Pak, kalau tidak boleh nyontek berarti harus tidak boleh nyontek berjalan. Kan tidak boleh berkata itu negatif. Iya, berkata kalau dorong atau jadi orang tua nih, ajaran harus. Ah, betul. Karena berkata kasar, berkata dorong, saling mengejek itu tidak. Berarti sebaliknya kita harus. Ada lagi, menjaga kebersihan kelas. 8 dari sekian banyak ini kita rangkum menjadi 8 keyakinan kelas. Apakah kalian sudah setuju? Karena kita sudah buat keyakinan kelasnya dan sudah disepakati oleh seluruh warga kelas 5, seluruh siswa kelas 5 atau kelas 10, nanti keyakinan kelas ini akan dicetak besar agar kalian bisa melihat dengan jelas apa keyakinan kelas kita di kelas 5 untuk tahun ini. Jadi keyakinan kelasnya harus betul harus dilakukan nanti di print besar. Kalian lihat lalu kalian baca setiap hari. Kalau kalian lakukan bisa. Iya.
Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh praktik saya dalam membuat keyakinan kelas di kelas 5. Semoga eh, praktik baik yang sudah saya lakukan bisa menjadi referensi Bapak Ibu meskipun belum sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah, akan tetapi semoga bisa menjadi gambaran Bapak Ibu di kelas bagaimana cara melakukan atau melaksanakan atau membuat keyakinan kelas di kelas seperti itu. Mungkin di sini sudah ada yang pernah melakukannya Bapak Ibu ya? Sudah ya? Nah, semoga meskipun sudah dilaksanakan dan tetap konsisten untuk menjalankan keyakinan tersebut. Nah, Bapak Ibu sudah mulai mengantuk ya sepertinya ya. Coba kita berdiri lagi yuk. Yuk. Ayam bebek, ayam bebek. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah relax lagi ya. Semoga mengantuknya berkurang. Selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai makhluk sosial, manusia ini pasti memiliki kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa ya Bapak Ibu? Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kemampuan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, Bapak Ibu, kita ambil contohnya saja. Karena kita seorang guru, kita ambil contohnya murid di kelas kita. Misalnya, ada anak yang seperti tadi, lupa terus membawa buku,
lupa mengerjakan PR. Pasti anak melakukan itu tadi ada tujuannya, ada alasannya. Kita itu harusnya bertanya terlebih dahulu kepada anak. Itu tadi restitusi ya, bertanya dulu kepada anak. Kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang tidak dia dapatkan. Tangki mana yang kosongnya? Misalnya, Bu, orang tua saya sibuk. Sehingga saya juga tidak diperhatikan. Berarti tangki mana yang kosong? Kasih sayangnya. Dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Lalu misalnya ada anak yang suka jahil, iseng. Kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan? Kesenangan Bapak Ibu. Dengan jahil dia merasa senang. Berarti mungkin bisa jadi dia tidak bisa melakukan itu di rumahnya. Katanya habis ya, Bu? Kesenangannya dia tidak dapatkan itu di rumah, sehingga di sekolah dia lakukan itu, dia merasa kebutuhannya terpenuhi dengan di sekolah dia jahil pada teman-temannya. Atau misalnya dia ngambil suka mintain selamitan misalnya bahasanya ya, dia suka mintain. Kebutuhan dasar apa yang dia tidak penuhi, yang tidak terpenuhi? Bertahan hidup karena dia merasa lapar seperti itu. Jadi setiap kesalahan yang manusia lakukan, terutama yang anak lakukan di kelas, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak diisi, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tugas kita sebagai guru, apakah harus memenuhi kebutuhan dasar tersebut? Minimal kita bertanya dulu kepada anak, alasannya apa? Kebutuhan dasar mana yang tidak dia dapatkan? Tangki mana yang kosong yang harus kita sama-sama isi? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap anak pasti ada alasan yang mengapa dia melakukan kesalahan, dan pasti ada kebutuhan dasar yang tidak dia miliki, yang dia tidak terima. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ketiga teman. Keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Coba kira-kira di antara 5 ini kita ada di posisi yang mana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Apakah ada yang merasa dirinya sebagai penghukum? Takut pembuat rasa bersalah? Teman? Manajer atau pemantau? Coba mari kita merefleksi diri ya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lagi, lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah ya, atau pasti selalu yang terakhir selesai, kamu lagi, gak selesai lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Apakah ada yang di posisi ini Bapak Ibu? Ya. Nah, saya pernah Bapak Ibu ya, salah satunya. Di sini juga ada? Ada. Menghukum anak misalnya. Salah satu contohnya misalnya tidak membawa pianika, nulis 1 lembar, nulis istighfar 1 lembar, 2 lembar, seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya posisinya yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya anak-anak udah ribut, udah kita diam aja. Diam, jangan ada yang cemberut. Lama-lama dia hening dengan sendirinya. Itu membuat rasa bersalah loh Bapak Ibu. Dia, ibu udah ngambek. Misalnya seperti itu. Ibu mungkin boleh diam. Biasanya. Lalu mereka merasa tidak nyaman pastinya dan hening dengan sendirinya. Biasanya perkataannya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Ya Allah nak, ibu udah capek-capek bikin ini semalaman kok dirusak. Anak akak pasti merasa bersalah. Berarti posisinya membuat rasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu seperti ini? Itu biasa saya lakukan bapak ibu. Karena biasanya mengaitkan dengan orang tua, anak-anak merasa bersalah pasti. Oh, jadi orang tua kamu mengajarkan kamu kayak gini ya di rumah. Gimana kalau orang tua kamu tahu kalau kamu sekolah kayak gini? Itu sebenarnya sedikit kurang tepat karena akan membuat anak merasa bersalah. Di posisi murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, termasuk orang tua tadi yang sudah kita bawa-bawa dalam pembelajaran ya Bapak Ibu ya, salah satunya. Lalu, teman. Pada posisi ini, teman tidak akan menyakiti murid atau guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi murid pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik. Anak lebih mau melakukan apa yang kita minta karena sudah merasa menjadi teman. Tapi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru yang berada di posisi teman itu akan berkata, ayolah bantu demi bapak, ini tugas ibu loh nak, tugas ibu sebagai guru itu seperti ini loh nak, yuk bantu yuk, seperti itu. Ayo ingat tindak bantuan bapak selama ini apa, seperti itu. Lalu ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tapi nanti ibu bantu bereskan. Lalu hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu ini teman saya loh. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Itu negatifnya ya bapak ibu. Hal lain yang mungkin timbul adalah hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Merasa temannya dengan Bu Mary saja, merasa temannya dengan Bu Yuli saja, tapi tidak dengan Bu Nova misalnya. Tidak mau kalau misalnya dengan Bu Nova, karena Bu Nova bukan teman saya. Itu negatifnya bapak ibu. Lalu murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu posisi teman. Lalu yang ketiga, keempat ada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dia taat banget dengan peraturan yang sudah ada. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, ayo peraturannya apa? Lalu, apa yang telah kamu lakukan nak? Nak, kamu lagi ngapain sih? Ini ngapain nak? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita tanya lagi kepada murid, sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, jadi harus sesuai banget dengan peraturannya. Catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon Bapak Ibu, bukan teori kontrol, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid, seperti itu. Itu posisi pemantau. Ada posisi pemantau di sini? Pasti kita semua pernah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang terakhir, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mempersilahkan Bapak Ibu, bukan mengharuskan. Lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Biasanya seorang manajer itu berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan di kelas kita. Lalu, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti yang tadi Bapak Ibu, mempersilahkan, bukan mengharuskan. Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu.
baik lagi ke anak. Anak loh yang bisa menjawab sebenarnya. Dia tahu solusinya. Jadi memberikan pilihan. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lalu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan guru sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada muridnya. Nah, Bapak Ibu, ada contoh kasus nih ya, kita baca bersama-sama ya. Oh iya Bapak Ibu, sambil dimakan ya. Itu sudah tersedia Bapak Ibu, jadi kita relax saja. Sudah disediakan sambil dimakan, tapi sambil menyimak ya Bapak Ibu ya. Ada kasus nih ceritanya, namanya siapa? Sabrina Bapak Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru nyadarin kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman ya. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru Pak dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Buka sepatu. Tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Disuruh dibuka sepatunya Sabrina ini. Nyekerlah dia di sekolah. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tetap tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu kamu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, Bapak Ibu coba, menurut Bapak Ibu, dalam kasus tersebut, sikap posisi apa yang telah diambil oleh Pak Lukman? Posisi apa tadi? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada manajer, ada pemantau, ada teman. Pak Lukman tadi yang sudah dilakukan Pak Lukman ini apa Bapak Ibu? Penghukum kah? Ataukah dia berteman kah? Coba kita lihat. 3, 2, 1. Penghukum, tepuk tangan. Dan jelaskan apa indikatornya. Kenapa dia dibilang penghukum? Ada yang bisa menjawab? Mengapa dia? Pak Lukman ini kenapa dikatakan seorang penghukum atau posisinya sebagai penghukum? Melalui perkataan dia yang mana dan tindakan dia yang mana? Jadi sendiri Bapak Ibu. Pak Lukman tadi dia bertindak sebagai penghukum karena tadi dia menyuruh Sabrina untuk mengikuti pembelajaran dengan tidak menggunakan sepatu seharian, dan itu menurut saya juga dia melakukan tindakan penghukum. Terima kasih Pak Elvan. Nah, terlihat dalam kalimatnya ya, salah satunya. Pak Lukman lebih bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakannya, sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, ada kata kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, dan juga ada kalimat tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah.
Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Betul. Apakah ada yang pernah seperti ini Bapak Ibu? Tidak ada ya, alhamdulillah. Tetap digunakan sepatunya. Nah, bila Bapak Lukman menjadi seorang posisi manajer, kan tadi penghukumnya Pak Lukman ini. Kalau dia jadi manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan Bapak Ibu, coba ya kita bersama-sama. Kalau jadi manajer kira-kira harus berkata seperti apa? Ya, ada masih ingat? Apa ya? Contoh pertanyaan yang bisa Pak Lukman ungkapkan. Kalau Pak Lukman sebagai manajer adalah bagaimana aturan sekolah tentang sepatu, Sabrina? Gitu. Apakah kamu sudah tahu dengan peraturannya? Apakah Sabrina masih ingat dengan peraturannya? Nah, jika kamu sudah tahu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, biasanya dengan pertanyaan seperti ini anak itu sudah tahu loh, dia tuh salahnya di mana. Dia itu juga tahu solusinya seperti apa. Solusinya saya tidak akan mengulanginya Pak, atau saya berjanji tidak akan mengulanginya, atau saya akan bangun lebih pagi lagi agar tidak terlambat dan tidak terburu-buru. Lalu apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini tadi ya Bapak Ibu? Lalu apa kamu bersedia memperbaikinya misalnya? Otomatis anak itu sudah tahu jawabannya sendiri. Dia tahu salah tanpa harus dicaci dia salah, tanpa harus dihukum. Dia tahu solusinya tanpa harus kita memberikan hukuman atau konsekuensi kepada Sabrina. Seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang restitusi, segitiga restitusi. Kita di penghujung materi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sudah kita bahas tadi ya restitusi itu, tapi ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, nah, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Cara-caranya atau step by stepnya yaitu yang pertama, menstabilkan identitas dari bawah dulu. Setelah menstabilkan identitas, kita lakukan validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu dengan cara menanyakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya Bu Yuli, Pak Erpan, Ya, betul, Bu. Sabrina. Ya, betul. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu menstabilkan identitas dulu. Ya, stabil dulu ya Bapak Ibu ya. Lalu kita naik validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Alasannya apa? Lalu apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kembali ke kebutuhan dasar tadi ya Bapak Ibu. Pasti anak punya alasannya. Kita tanyakan dulu, divalidasi dulu, betul atau tidak alasan dia itu, masuk akal atau tidak, bisa kita kita bisa anulir atau tidak setiap alasannya itu. Kita tanyakan dulu, validasi dulu, apakah betul, dan dia tuh mengungkapkan dulu bahwa dia tuh yang dia lakukan itu memang tidak tepat, dia melakukan kesalahan. Setelah itu kita menanyakan keyakinannya. Nah, keyakinan kelas tadi atau keyakinan sekolah tadi, gunanya kita tanyakan lagi kepada anak, diingatkan lagi kepada anak, apakah sudah sesuai? Keyakinan kelas yang telah kita sepakati apa? Lalu, apakah kalian masih ingat keyakinan kelasnya apa? Masih Bu, misalnya coba apa aja? Ini misalnya disiplin Bu, harus tanggung jawab. Nah, kira-kira yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Anak sebenarnya pasti bisa menjawab, tidak sesuai Bu. Nah, dia sudah tahu dia itu melakukan kesalahan. Lalu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau bisa jadi memberikan pertanyaan, lalu solusinya apa yang harus kamu lakukan karena sudah
sudah melakukan kesalahan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Untuk memperbaikinya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lalu akan dimulai kapan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah segitiga restitusi atau tahapan-tahapan kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, tidak dihukum, tidak diberikan konsekuensi, tapi kita lakukan dulu segitiga restitusi ini dengan cara menstabilkan identitas terlebih dahulu, lalu melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh praktik baik di kelas saya ketika ada anak yang tidak menaati keyakinan kelasnya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Fitri. Terima kasih, Bu. Fitri tahu mengapa dipanggil ke sini? Kenapa ya, Bu? Mungkin karena saya tidak memakai sepatu. Iya, betul. Fitri ke sekolah menggunakan sepatu kan? Iya, Bu, saya menggunakan. Fitri, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Ibu. Itu adalah hal yang wajar, tapi setiap tindakan pasti ada alasannya. Iya, Bu. Apa boleh Ibu tahu mengapa Ibu tidak menggunakan sepatu? Kan tadi dulu kemudian takut akan bisa Ibu, jadi tidak sempat menggunakan. Baiklah, meskipun terburu-buru, tapi keluar kelas apakah boleh tidak menggunakan sepatu? Tidak Bu, maaf saya sangat Bu, sehabis dari kelas langsung keluar kalau pakai sepatu dulu terlalu lama. Walaupun menggunakan sepatu membutuhkan waktu, kira-kira apakah itu sudah mematuhi keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Lalu, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Disiplin, mematuhi tata tertib, menjaga kebersihan, dan saling menyayangi Bu. Nah, kamu masih ingat. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya akan langsung memakai sepatu ketika keluar kelas Bu. Ketika jajan juga akan tetap menggunakan sepatu. Ya, bagus. Tapi, mulai kapan kamu akan melakukannya? Sekarang Bu, sampai kelas saya akan langsung menggunakan sepatu. Bagus, kamu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu doakan semoga Fitri menjadi anak yang mematuhi peraturan. Baik Bu, terima kasih. Udah. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah contoh praktik saya di kelas ketika menangani atau menghadapi siswa yang kebetulan dia tidak mematuhi peraturan, dia tidak menggunakan sepatu ketika di luar kelas, di jam istirahat dia tidak menggunakan sepatu, sehingga ketika saya menyaksikannya, saya harus berdiri dulu, lalu dipanggil, diajak ngobrol. Itulah menjalin kolaborasi, menjalin komunikasi dengan anak. Ditanya dulu, sadarkan dulu identitasnya, bahwa memberikan penguatan tadi bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Lalu kita juga menanyakan apa alasannya. Alasannya kan tadi dia apa? Tidak menggunakan sepatu, buru-buru, pengen jajan karena takut bayar, takut waktunya habis, atau takut jajanannya habis misalnya. Itu jadi anak tuh punya alasan. Kembali ke kebutuhan dasar tadi, dia butuhnya apa? Bertahan hidup, dia lapar Bu, jadi akhirnya dia buru-buru, dia punya alasan. Dan juga tanyalah sama kita, ingat gak keyakinan kelasnya seperti apa? Oh ingat Bu, keyakinan kelasnya disiplin. Nah, tidak menggunakan sepatu ketika istirahat adalah salah satu anak yang tidak disiplin, dan dia juga menjawab sendiri solusinya bahwa saya akan menggunakan sepatu Bu, saya harus menggunakan sepatu ketika jam istirahat, ketika keluar kelas saya harus menggunakan sepatu. Kapan akan dilakukannya tadi? Fitri jawabnya hari
Bu, setelah ini, berpisah dengan Ibu, setelah saya masuk kelas, saya akan langsung menggunakan sepatunya, Bu. Dan saya tidak akan mengulanginya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah rangkaian materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perihal tadi posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, apalagi Bapak Ibu tadi ya, motivasi, hukuman, restitusi, konsekuensi seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Satu, satu atau dua pertanyaan saja. Atau kalau memang sudah cukup penjelasan yang saya berikan? Belum jelas. Apakah ada yang ingin menceritakan pengalamannya selama di kelas yang berhubungan dengan materi yang sudah sampaikan tadi? Ada? Saya Bu. Oh iya Bu Mary ya, silakan Bu Mary. 5 menit ya Bu Mary ya. Terima kasih Bu Muti atas izinnya. Izin Bapak Ibu semuanya. Baik, saya mempunyai pengalaman. Mungkin kita semua masih punya pengalaman nih Bapak Ibu ya, tentang apa yang disampaikan oleh Bu Mutiara tadi ya. Gitu. Bagaimana kita ada di posisi kontrol, bagaimana kita memberikan sanksi atau hukuman kepada murid-murid, atau kita memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau, itu kita sudah ada di situ semua posisinya. Dan mungkin beberapa hal yang memang sangat menarik dalam pemaparan materi oleh Bu Muti hari ini adalah banyaknya ilmu ya Bapak Ibu yang kita dapatkan hari ini ya. Itu kita bisa tahu ternyata sebelum Bu Muti memberikan pengarahan ini atau pemahaman ini terhadap kami, mungkin oh iya kemarin saya itu memang sempat ngomong, bukan jangankan kemarin ya Bu Muti, hari ini pun tadi lagi mau senam, anak-anak tidak tertib, kemudian diomongin berkali-kali, ibunya sudah teriak-teriak masih tidak dengar atau mengacuhkan, akhirnya keluarlah tadi posisi menghukum tadi ya kita, yaitu oh nggak dengar omongan ibu, awas ya gitu ya, ya Bapak Ibu ya gitu juga ya di kelas ya. Tapi mungkin setelah kita mendengarkan pemaparan Bu Muti, alhamdulillah ilmu kita berkembang, wawasan kita bertambah, bisa kita terapkan di dalam ruang lingkup sekolah, dalam kelas, dalam ruang lingkup sekolah, dan di sekitar sekolah juga. Bapak Ibu, budaya positif itu bisa kita tularkan untuk seluruh warga sekolah, kemudian rekan sejawat juga, kemudian dengan masyarakat sekitar juga. Alhamdulillah, makasih Bu Muti ya atas pemaparannya hari ini, kita jadi bertambah wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mary atas sharingnya, pengalamannya yang kayaknya terhitung sekitar 2 jam yang lalu ya Bu ya, 2 jam yang lalu. Atau bahkan sebelum-sebelumnya pun kita pernah melakukan itu semua. Sebenarnya kita pasti pernah ada di posisi pembuku, kita pernah berada di posisi manajer, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, bahkan di kelas menampilkan video bermuhasabah diri, ya bikin anak-anak nangis. Salah satunya itu adalah membuat rasa bersalah. Kita pasti ada di posisi itu, tapi sebisa mungkin kita membuat budaya yang positifnya itu dengan cara kita memposisikan diri sebagai manajer. Jangan sampai menjadi seorang penghukum, memberikan identitas gagal, menjadi seorang pembuat merasa bersalah itu kita memberikan identitas yang gagal kepada anak-anak sehingga anak tidak memotivasi untuk belajar. Itu yang bisa membuat tidak ada lagi budaya positif di sekolah. Sebisa mungkin kita menjadi manajer yang bisa meningkatkan motivasi diri dalam diri siswa sehingga terciptalah budaya positif. Iya. Bagaimana Abi Arman tadi angkat tangan silakan. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah saya juga sama seperti yang disampaikan oleh Bu Mary. Saya mendapatkan ilmu yang banyak pada siang hari ini karena sebelum saya mempelajari ini memang saya cara mengajar saya juga suka marah-marah gitu dengan anak-anak. Apa-apa yang membuat saya tidak sesuai dengan apa yang ingin saya selalu berikan hukuman. Oh ternyata itu salah. Nah, kita tidak harus melakukan itu. Dan alhamdulillah pada hari ini
saya mendapatkan pencerahan untuk bagaimana saya menjadi guru yang baik dan bisa menjadi contoh untuk anak-anak, dan saya bisa memposisikan diri sebagai manajer. Terima kasih Bu atas ilmu yang telah diberikan hari ini. Terima kasih ya Pak untuk sharingnya. Baik Bapak Ibu, apabila sudah cukup, boleh saya menyimpulkan untuk kegiatan hari ini atau materi yang sudah saya sampaikan, bahwa sesungguhnya anak itu pasti, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk kita. Kita sebagai guru, bagaimana caranya menghadapi siswa yang memang pasti memiliki kesalahan, bagaimana cara kita untuk menanganinya, dan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan baik dengan anak. Kita tahu dulu alasannya apa, kita lihat dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, lalu kita bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas di kelas agar anak memiliki motivasi dari dia sendiri untuk tidak melakukan kesalahan, untuk bisa mentaati keyakinan yang sudah dilakukan, dan bagaimana caranya kita untuk menemukan solusi bersama-sama dengan anak, menggali potensi atau dari diri dia sendiri yang bisa menemukan apa solusi atas permasalahannya, dan bagaimana cara dia untuk tidak mengulangi masalah atau kesalahan yang sudah dia perbuat. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga di sini saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu ya. Di sini saya ingin berbagi dan juga mengingatkan dan memberikan referensi untuk Bapak Ibu agar bisa lebih baik lagi menciptakan siswa yang merdeka. Merdeka bukan artian tidak tidak mengerjakan tugas. Merdeka dia bebas dari tugas, dia tidak mengerjakan atau dia tidak belajar, tapi merdeka dari diri dia sendiri. Dia bisa melakukan sesuatu tanpa diminta, berawal dari hati nurani pribadi, sehingga terciptalah murid yang merdeka. Semangat Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.